Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, belajar kecerdasan buatan dari nol. Di sini platformnya pakai Anaconda Spider. Kemudian sudah terinstall yang pernah diterangkan sebelumnya. Oke, sekarang kita akan melakukan membangun arsitektur atau mendesain network dari MLP, Multi-Layer Perceptron, ke CNN, yaitu Convolutional Neural Network, yang dimana CNN ini fokusnya yaitu pada pemrosesan secara images, ya. Jadi pemrosesan image, pemrosesan gambar. Nah, apa yang dilakukan seperti YOLO dan kemudian ResNet, DenseNet, itu kebanyakan dia menggunakan arsitektur CNN ya, dengan bantuan yang lebih cepat dan lebih powerful ya, yang menggunakan GPU. Nah, sebelum itu nanti ini akan dijelaskan bagaimana kita setting up GPU, tapi kali ini kita akan membahas terkait CNN. Oke, contohnya untuk yang ANN kemarin, architectural network-nya kita menggunakan input layer-nya seperti ini. Misalkan ini adalah 700 sekian ya. Dari image kita reshape image tersebut, dan di sini bisa digambarkan adalah jumlah pixelnya, resolusi pixelnya menjadi satu line, satu array. Kemudian kita membuat hidden array yang dimana susunannya adalah dense, ReLU, batch normalization. Kemudian dense lagi atau tanpa batch normalization langsung ReLU. Dan kemudian ditutup dengan outputnya yaitu klasifikasinya yang kita biasa menggunakan loss functionnya cross categorical entropy. Di sini outputnya misalkan ada 4, yaitu misalkan 0 adalah sesuatu, 1 adalah sesuatu yang lain, 2 dan 3. Jadi ini ada 4 kelas ya, 4 kelas. Ini adalah proses ANN teman-teman. Yaitu dia mengupdate weighting-nya daripada hidden layer pertama, kedua dan ketiga ya, untuk melakukan proses training atau backward propagation. Sedangkan untuk predictnya yaitu hanya proses input dan outputnya, yaitu forward propagation. Seperti itu. Dan biasanya kita bisa menggunakan ini ya, perwakilan dari image yang beresolusi menjadi sebuah array. Seperti itu ya, diwakilkan jadi sebuah array. Dan kemudian ada lagi proses yang lainnya, yaitu proses CNN, Convolutional Neural Network, di mana misalkan di sini ada input angka 4, image-nya 28 kali 28 seperti biasanya. Kemudian kita membutuhkan di sini ada 32 filter ya, dengan kernelnya. Kernel adalah Windows yang dia bergerak ya, bergerak secara menyeluruh ya, keseluruhan seperti ini. Jadi dia Windows kecilnya ini, kernel ini dia akan berpindah dari pinggir ke kanan, habis itu bawahnya sampai selesai. Seperti itu. Dan jumlah kernelnya ini adalah 32 ya. Jumlah kernelnya ada 32, straight-nya adalah langkahnya ya. Langkahnya itu dia dari kotak kernelnya ini akan melangkah ke kanan itu berapa kotak, berapa pixel. Di sini adalah 1 pixel. Jadi langkahnya 1 pixel. Kalau 2 pixel, maka dimensinya akan berkurang ya, dibagi 2. 28 28 dibagi 2-nya adalah 14. Seperti itu ya. Karena dia ada pengurangan kotak, 1 kotak pada setiap langkahnya. Dan di sini langkahnya atau straight-nya adalah 1. Seperti itu. Kemudian aktivasinya kita mengubah data tersebut kepada ReLU. Dan kemudian mask pooling. Nanti saya akan jelaskan. Singkatnya, mask pooling ini adalah mengubah dari 28 resolusinya menjadi 14. Seperti itu. Dengan total tetap filternya adalah 32. Dan straight-nya adalah 2. Ya.
nanti akan dijelaskan. Dan kemudian untuk layer yang lebih deep lagi, maka menggunakan 64 ya. 64. Paddingnya 1, padding adalah pinggirannya, ya. Dimana di sini adalah tetap same seperti itu. Kemudian kernelnya, filternya 3x3 sama, namun jumlahnya adalah 64 dan langkahnya 1. Kemudian max pooling akan dimensi image-nya berkurang, jumlah filternya tetap 64, dan kemudian hasil dari sini 64x7x7 adalah flattening ya. Jadi dari semua resolusi ini dikalikan teman-teman, akhirnya mendapatkan semua neuronnya adalah dalam bentuk array, flattening. Kemudian dikurangi lagi dense-nya menjadi 128 saja. Dan kemudian output-nya adalah 0 sampai 9. Nah, ini adalah proses CNN. Kemudian untuk membahas masalah, misalkan ini adalah image-nya, ya. Ini adalah filternya. Jadi filternya ini dari sini akan berpindah satu straight, setiap satu straight, kemudian bawahnya juga satu straight seperti ini. Sampai selesai ya, seperti itu. Dan filternya ini terdiri dari wake, yang wake untuk optimasinya ya. Dan ini adalah yang perlu diupdate untuk backward backpropagation. Di sini untuk max pooling ya. Misalkan kita ada pixel image, pixelnya adalah 4x4 ya. Jika kita menggunakan max pooling dan straightnya 2 setiap 2 langkah, maka di sini kita bisa menggunakan nilai maksimum 20, nilai maksimum 30, nilai maksimum 112 dan 37. Ada juga max pooling yang average pooling ya. Dari sini kita mencari average-nya, kemudian diletakkan di sini. Ya. Inilah kenapa dimensi dari sebelum max pooling ini adalah berkurang 2 kali lipatnya. Seperti itu ya. Oke. Kembali di sini. Apa sih library yang perlu dipersiapkan untuk melakukan CNN ini? Ya. Ini semakin menantang ya. Agak lebih panjang ya. Namun kita jika bisa menguasai ini, kita bisa mengimplementasikan algoritma ini kepada keperluan kita. Ya. Semoga ini bermanfaat. Oke, yang pertama, import NumPy ya sebagai NP ya. Ini adalah untuk reconstruct array, matrix, perkalian, pembagian, transpose dan lain-lain. Kemudian import keras dataset ya. Ini kita menggunakan MNIST, terdiri dari digital, ada banyak sampelnya, yaitu bisa digunakan untuk training dan testing, ya. Dengan inputnya adalah resolusi image-nya. Kemudian sequential adalah metodenya, bagaimana dari input ke output, model untuk mencapai titik optimalnya pada sebuah neural network itu adalah menggunakan sequential dari neuron per neuron. Ya. Kemudian layernya, sekarang kita berpindah kepada convolutional 2D. Ya. 2D di sini adalah konvolusi untuk panjang dan lebar saja, 2 dimensi. Ya. Ada lagi 3D, dia akan memanfaatkan volumenya, depth, memanfaatkan volumenya atau depth-nya ya untuk mengkonvolusi secara 3 dimensi. Kemudian ada lagi max pooling 2D dan flatten untuk memflattening ya, mendatarkan atau membuat image menjadi sebuah array. Kemudian untuk utility atau class.util, importnya kita memerlukan toCategorical. Ya, kita tidak menggunakan regresi ya, kita menggunakan klasifikasi dan plot model untuk melihat model dari arsitekturnya. Ya, model dari desain neural network-nya. Kemudian ada keras.layer.
layer ini kita menggunakan activation, dance, dan dropout. Dan kemudian untuk yang terakhir, untuk memplot, kita menggunakan matplotlib ya sebagai PLT ya, sebagai PLT. Kita mulai. Yang pertama, kemudian kita perlu untuk meload model MNIST dataset, yaitu dengan menggunakan mnis.load_data ya. Di sini kita bisa mendownload sebagai training, xtrain di sini adalah image-nya, image inputnya, dan ytrain ini adalah labelnya. Dan xtrain adalah image-nya, xtest adalah image-nya, ytest adalah labelnya. Kita bisa melakukan pengujian, kita bisa menjalankan program ini. Oke, kita dapat ytrain adalah labelnya. Oke, yang dimana kita tidak akan melakukan regresi, kita akan melakukan klasifikasi. Sehingga kita perlu mengubah kepada two categorical ya, untuk array ini. Oke. Dengan jumlah data 60.000, 60.000, dan testingnya 10.000, 10.000 ya. Kemudian kita ingin mengetahui ada berapa banyak label uniknya. Dan di situ kita bisa mengetahui panjang dari keunikan label itu. Di sini ada 10 ya. Karena dia dimulai dari 0 sampai 9. Oke. Kemudian kita convert untuk labelnya ini ke dalam one hot vector. Seperti ini teman-teman. Ya. Ini berubah menjadi probability. Dari digit 0 adalah 0, digit 1 adalah 0, digit 2 adalah 0 ya. Sehingga yang di atas tadi digit 7 adalah 1. Jadi angkanya adalah 1 di sini. Ya. Sehingga nilai untuk array yang pertama adalah 7. Ya. Untuk array yang kedua adalah 2, kemudian 1. Seperti itu. Dan corresponding ya, sesuai dengan untuk trainingnya. Oke. Ini adalah perubahan dimensi datanya yang diperlukan untuk model klasifikasi di outputnya di dalam sebuah CNN neural network. Oke. Kemudian kita perlu mengetahui model image size-nya. Atau kita bisa menggunakan, ini adalah 60.000 jumlah sampelnya. Dan 2 adalah 28 ya. Dan ini adalah image size-nya. Dia terdiri dari 28 ya. Untuk image size-nya adalah 28. Yang diambil dari sini. Jika kita ingin mengetahui shape-nya, total adalah 60, 28, 28. Saya mengambil 2 di sini adalah di sini teman-teman. Ya. Kalau 0, dia adalah 60.000 untuk jumlah sampelnya. Oke. Kemudian kita melakukan resizing, melakukan perombakan datanya. Ya. Karena di sini perlu untuk channelnya, channel adalah seperti RGB, red, green, blue. Di sini tidak dijelaskan, channelnya tidak ada. Dan di dalam neural network-nya, channel itu diperlukan. Sehingga kita perlu untuk mengubah channelnya menjadi seperti ini. Kita lihat untuk train, xtrain, channelnya adalah 1. Jika kita mengubah red, green, blue, maka dia di sini ada 3 channel. Seperti itu ya. Jika data kita adalah red, green, blue, sehingga
channel yang di sini adalah 3. Seperti itu. Ini sama juga diubah ya, struktur matriks ya, struktur variabelnya. Kemudian kita bagi dengan 255 karena sebelumnya adalah integer 8, di mana nilai minimum, nilai di dalam matriksnya adalah 0 dan maksimum adalah 255. Kita ubah menjadi 0 sampai 1 dengan tipe data float ya. Oke, kita sudah merubah. Ya, ini adalah proses preparasinya. Preparasi data sebelum masuk ke dalam model neural network. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang parameternya di dalam neural network itu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah input shape ya. Input shape. Shape di sini inputnya adalah 28281 ya. Jadi ini diperlukan untuk awal dari desain neural networknya. Oke. Input shape 28281. Kemudian batch size yaitu pada setiap satu epoch dia akan memerlukan berapa kali iterasi ya untuk melakukan tempuh satu epoch. Di sini batch size-nya sampel pada saat iterasi itu akan dilakukan setiap 256 data. Jika kita ada 500, maka dia 500 data in total, maka dia akan mengalami iterasi 2 kali yang ditempuh dalam satu epoch, seperti itu. Kernel size yang kita gunakan adalah 3, pool size adalah 2, di sini untuk mengurangi dimensinya. Kemudian filternya kita membutuhkan 64, dan dropout-nya adalah 0,2. Dropout di sini adalah kita perlu meranking sebuah neuronnya yang mempunyai dampak paling minimal akan di drop out, seperti itu. Oke,